Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Neverending Aglonema. Semoga teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan kembali sharing ya. Jadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan ya, curhat ya, kemudian sharing-sharing yang sampai ke saya, yaitu tentang Pak, aglonema saya awalnya bagus nih Pak ya, tapi ketika saya ganti media, tiba-tiba yang tadinya aglonya itu bagus, sehat, oke banget gitu ya, kemudian setelah ganti media bukannya malah tambah bagus gitu, tapi akarnya malah jadi busuk ya, daunnya jadi makin turun, dan gejala-gejala lain yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan performa ataupun penurunan tingkat kesehatan. Nah, kita akan coba sharing ya, kira-kira apa sih penyebabnya ya. Tujuan kita kan awalnya nih bagus nih untuk ganti media supaya tanamannya lebih sehat, lebih subur seperti itu. Tapi keinginan itu malah justru berbalik ketika melihat ternyata setelah diganti media pohonnya malah lunglai, malah loyo, akarnya pada busuk gitu. Padahal medianya baru, medianya bagus, dan lain-lain lah menurut kita ya. Kita akan lanjut setelah ini, jangan kemana-mana. Baiklah teman-teman, sesuai di pembukaan tadi bahwa tujuan kita mengganti media tanam adalah dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kesuburan dari tanaman. Biasanya seperti itu ya. Mungkin alasannya karena medianya sudah lama, atau teman-teman merasa lebih yakin dengan media lain ya, sehingga diambillah sebuah keputusan untuk mengganti media tanam tersebut ya. Tujuannya awalnya baik ya, tapi ternyata setelah diganti media tanam tersebut terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya sebuah penurunan performa. Contohnya akar busuk dan lain-lain. Kita akan coba ya untuk mencari tahu ya penyebab kenapa seperti itu. Ini sih bukan suatu hal yang berdasarkan penelitian, tapi lebih berdasarkan kepada pengalaman yang saya pahami ya, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya juga alami. Nah, kita akan coba praktekkan setelah ini. Baiklah teman-teman, di sini saya baru saja dapat aglonema ya. Saya baru beli nih ya, saya baru beli aglonema. Jadi saya juga masih beli nih teman-teman ya, bukan teman-teman aja yang sering beli, saya juga masih beli. Ketika ada yang suka, ketika ada yang kita harga cocok, kemudian kita suka, kebetulan mungkin di rumah juga nggak ada, ya saya juga tetap beli ya. Nah, ini saya baru saja membeli 2 pot aglonema, yang satunya gerhana dan yang satunya aglonema Donatello atau Mojako ya. Nah, ini dua-duanya baru banget nih ya, baru sampai di Neverending Aglonema. Nah, saya lihat ini pohon ya, khususnya ini saya geser dulu, khususnya yang gerhana ini ya, ini pohonnya udah cukup besar ya, pertumbuhannya juga bagus, kesehatannya juga dilihatnya juga cakep ya. Tapi saya merasa potnya kok kayaknya lebih kurang besar gitu ya.
potnya kayaknya harus dinaikin lagi nih ya, harus ganti pot ke yang lebih besar seperti itu ya. Nah, tujuan saya pertama ya yang harus kita pahami adalah tujuan kita mengganti media itu apa ya. Nah, mengganti media ya, tujuannya dulu nih, kita mau supaya aglonnya jadi tambah subur, atau karena media lamanya sudah masuk ke jadwal penggantian karena sudah lama ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, tujuan kita mengganti media aglonema itu apa. Oke, misalnya satu, yang pertama tadi karena potnya kurang besar ya, karena potnya kurang besar yang pertama. Jadi kalau kita bicara mau ganti media tanam karena potnya lebih kecil dan kita akan naik pot yang besar, tip yang pertama adalah begini teman-teman, yang berdasarkan pengalaman saya. Ini kan pohon nih, kalau kita lihat potnya memang kekecilan, kita akan naikin ke pot yang lebih besar ya. Ini pot 12 ya, ini pot 12 nih, ukuran 12. Kita akan naikkan ke pot misalnya 15 yang lebih besar ya, ke pot 15 yang lebih besar. Nah, yang pertama, pohon itu sehat karena media tanamnya juga masih bagus sebenarnya ya. Jadi ini pohon sehat nih, media tanamnya nih cocok nih dengan media tanamnya nih, pohon ini ya cocok nih. Nah, ketika kita mau ganti media, alangkah sangat baiknya ketika kita mau ganti media itu, soalnya ini ada media tanam yang baru yang menurut kita bagus ya, yang menurut kita tuh baik seperti itu. Nah, boleh kita ganti, tapi syaratnya adalah ya, ketika kita mau ganti media ini ya, ini jangan semuanya dihabisin nih teman-teman ya. Nah, tuh ini akarnya bagus ya, berarti dia cocok dengan media tanamnya. Tuh, akarnya full bagus. Nah, ketika kita mau ganti misalnya dengan media tanam yang baru ya, ini jangan dibuang semua nih teman-teman nih ya, jangan dibuang semua. Sekarang gini dah logikanya, kalau ini medianya nggak bagus, kalau medianya nggak baik, akarnya nggak mungkin begini nih ya. Kalau medianya jelek, ini udah pasti busuk nih, tapi ternyata enggak gitu loh ya, ternyata tidak, akarnya masih bagus gitu, tapi mungkin memang ukuran potnya aja yang kurang besar. Nah, kalau ini kejadian seperti ini ya, kemudian kita bongkar semua sampai bersih, tidak ada medianya, kemudian juga kita ganti dengan media yang baru. Nah, disitulah awal terjadinya biasanya akar jadi busuk ya, daun jadi menguning karena akar busuk, daun jadi menguning gitu loh. Karena sebenarnya ini media udah bagus gitu loh, udah cocok. Jadi yang seharusnya kita lakukan seperti apa? Ganti medianya. Kalaupun harus diganti ya, saya sih sarankan nggak perlu diganti ini, karena masih bagus medianya ya. Kalaupun memang harus diganti media, jangan semua nih teman-teman ya, jangan semua ya, ambil aja sedikit ya, atau sebagian ya. Jadi pohon-pohon akar-akar yang sudah nyaman dengan media ini, dia nggak merasa terganggu dan dia nggak perlu adaptasi lagi ya. Kurangi saja sedikit gitu loh ya, kalaupun harus ganti media. Kalau nggak harus ganti media ya tinggal tambahkan saja. Nah, seperti ini, tinggal tambahkan saja dengan media yang kita anggap baik di tempat kita ya, seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini ya,
tanaman nggak akan stres. Nggak akan stres artinya dia nggak perlu penyesuaian lagi dengan pH media, iya kan? Nggak perlu adaptasi terlalu banyak lagi dengan kebersihan medianya. Kalaupun ada bakteri jahat yang ada di dalam media tanam yang baru, dia bisa diantisipasi dengan media dengan bakteri baik yang ada di dalam media tanam yang lama gitu loh ya. Jadi kebanyakan memang pada saat mengganti media kita abisin tuh semuanya sampai seakar-akarnya ya, sampai seakar-akarnya bersih semua, kita ganti dengan media yang baru seperti itu ya. Itu yang pertama. Pengecualiannya adalah kalau media teman-teman ya, kalau media teman-teman ini kan tadi medianya baru nih, medianya lah, ini saya ambil lagi, ini kan media lama nih, yang ini nih ya, yang sudah saya kurangi, ini media lama. Kalaupun harus diganti semua ya, semuanya sampai seakar-akarnya bersih, itu harus dengan media yang sama yang ada di sini nih ya. Paham nggak maksud saya? Ini supaya nggak terjadi salah paham ya. Kalaupun media lamanya nih harus dibuang semua ya, hanya menyisakan akar saja, maka medianya, komposisinya dan lain-lainnya, proses pembuatannya harus persis sama dengan media yang lama ini ya. Ini misalnya media ini berasal dari merek A misalnya nih, yang media lama ini, maka ketika harus diganti semuanya ya, itu harus dengan merek A juga. Kemungkinan itu akan meminimalisir tingkat stres karena sudah terbiasa dengan kondisi media yang lama ya. Jadi saya ulangi lagi supaya nggak salah paham. Ketika media lama yang ini nih, yang ini nih, kita harus bongkar semua, kita harus buang semua hingga menyisakan akar saja, maka media baru yang akan ditambahkan ke aglonema ini adalah media yang benar-benar komposisinya sama. Misalnya dulu kita pakai media ini pakai merek B, maka yang harus kita masukkan sebagai media baru adalah dari merek B juga, misalnya begitu tuh. Jadi benar-benar sama. Tapi ketika ini merek A awalnya, kemudian kita ganti dengan merek B, merek C atau merek D ya, dengan komposisi yang berbeda. Nah, disitulah awalnya terjadi sebuah proses penurunan performa teman-teman ya. Berbeda ya, sekali lagi berbeda dengan ketika media lama. Ini kan media lama tapi masih bagus, dan kita mau ganti dengan media baru ya. Ini enggak semua kita buang. Dengan kondisi seperti ini misalnya ya, kita mau naik pot ya, ini media A nih, yang media lama yang ada di akar ini adalah media A. Ketika kita mau pindah pot ya, tanpa harus mengganti media lamanya ya, yang dari merek A, kita mau pakai merek B pun untuk nambahin medianya nggak apa-apa. Kita mau tambahin merek C pun dengan media lain nggak apa-apa, karena dia sudah ada tempat untuk berdiri dan dia tidak perlu untuk beradaptasi lagi dengan media yang terlalu baru gitu loh, karena dia masih bawa media lama yang memang sudah cocok. Tapi ketika kita ganti semua full dari merek A awalnya, atau ganti full dari media merek B, merek itu maksudnya entah kita beli atau racikan sendiri ya, seperti itu ya. Jadi begitu teman-teman, kalaupun harus diganti semua, jangan berbeda merek ya. Mudah-mudahan itu mengurangi tingkat kebusukan akar ya. Kalaupun
merek, ternyata media lama yang ada di Aglonema ini kita nggak punya media yang sejenis yang bermerek sama, jangan semua diganti. Ya, ini berdasarkan pengalaman. Sisakan, karena analoginya begini nih ya. Buat teman-teman yang biasa punya akuarium, biasanya kita kalau mengganti air akuarium itu ya, itu nggak semua kita ganti loh. Ya, paling separuh kita ganti ya. Kita kuras air akuarium itu cuma separuh ya. Separuhnya lagi baru dengan air baru ya. Kenapa? Supaya si ikannya itu tidak kaget dengan kondisi air yang baru, karena masih ada air lamanya ya, yang dia sudah bisa beradaptasi. Coba bayangkan ketika satu akuarium dikuras habis ya, kemudian diisi semua dengan air baru, ikannya akan banyak yang banyak yang collab tuh, biasanya banyak yang mati. Ada 1, 2, 3 yang mati biasanya. Tapi ketika air akuarium itu hanya diganti separuh, ya suhunya dia udah bisa menyesuaikan. Kalaupun terjadi perubahan suhu tidak ekstrim, tidak drastis, maka ikannya pun bertahan. Sama dengan Aglonema ya, ketika harus diganti semua dengan media yang berbeda merek, jangan semua diganti, bawain media lamanya supaya si aglonya ini tidak terlalu beradaptasi secara ekstrim, yang akhirnya tujuannya baik supaya lebih subur, ini malah tambah lonyot gitu ya. Kecuali tadi yang seperti saya bilang, ketika media lamanya dengan merek A kemudian kita ganti semua dengan media baru yang merek yang sama, mudah-mudahan itu juga baik. Seperti itu. Yang terjadi seringnya adalah kita bongkar semua akarnya, kita cuci, kita bersih, awalnya pakai merek A, kemudian kita merasa ada merek lain yang lebih baik, kita ganti. Belum tentu, karena media adalah cocok-cocokan, kan begitu ya. Ya, jadi itu tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kejadian yang sering disampaikan ke saya setelah ganti media kemudian pohonnya jadi busuk akarnya, kebanyakan seperti itu. Diganti semua medianya dari merek yang awalnya A ya, kemudian diganti dengan merek yang B yang kita anggap lebih baik. Belum tentu, teman-teman ya. Jadi bawain media lama ya, kalau mau pakai media dari merek lain seperti itu. Bawain media lama, mau separohnya atau mau sekitar akarnya pun nggak apa-apa, yang penting ada. Karena tanpa diganti pun tuh pohon juga masih bagus ya, seperti gerhana yang ini nih, akarnya juga bagus tadi tuh ya. Karena kita merasa sudah lama aja, kita menganggap sudah asam. Ya, kita kalau bicara masalah asam media tanam aglo ya, netral, pH netral itu kan di 7 ya. Aglo itu di 6 aja masih oke, teman-teman ya. Di 5,5 aja masih hidup gitu loh. Jadi netralnya memang di 7. Tapi ketika pH medianya sudah di 6 kurang aja masih bagus kok, masih bisa gitu ya. Kemudian juga kita akalin lagi pH-nya apabila udah rendah dengan dolomit. Dolomit juga prosesnya nggak instan ya. Kita tambahin dengan kapur dolomit ya. Prosesnya untuk menaikkan pH itu 2 bulan ya. 2-3 bulan baru dia berproses. Enggak setelah kita taburin dolomit kemudian pH-nya langsung jadi naik, enggak juga ya. Jadi perlu waktu lama untuk menaikkan pH. Jadi kira-kira seperti itu tuh ya. Jadi ketika kita udah pakai media merek A, kemudian kita mau ganti semua, harus dengan merek A yang kemungkinan prosesnya sama, bahannya sama, tingkat pH-nya sama, dan lain-lainnya mendekati sama. Berbeda dengan kita ganti semua dari merek A yang lama, kita ganti dengan media baru dari merek yang lain, itu bisa terjadi sebuah
kaget istilahnya tuh orang tuh ya, kalau orang tuh kaget. Makanya teman-teman ya, jangankan aglonema ya, misalnya contohnya pohon keras saja nih, pohon keras, pohon besar, kalau mau dipindahin dengan mesin berat itu tanahnya dibawa gitu loh, baru ditanam. Nggak cuma akar doang, nggak cuma akar tok gitu loh ya, media tanahnya itu ke bawah, dikeruk, dibawa, dimasukin ke dalam karung ya, semedia-medianya baru ditanam. Nah itu biasanya sedikit mengalami gangguan dalam hal adaptasi seperti itu ya. Itu tips pertama tuh teman-teman. Tips kedua nih teman-teman, nih di Donatello nih, Akamojako nih ya, ini juga performanya pohonnya lagi bagus nih ya, pohon tegak, sehat, daun baru muncul. Kita akan cek akarnya. Ini pohon yang termasuk yang saya baru beli juga nih. Kita cek perakarannya. Nah, akarnya juga masih bagus nih ya, akarnya masih bagus ya tuh ya. Ini media bawaan si Donatello dengan media saya nih berbeda ya. Dari warna aja beda nih ya. Jadi saya nggak akan mungkin ganti ya. Kalaupun saya harus ganti ini si media Donatello ini, saya nggak akan mungkin ganti semua teman-teman ya. Dan ketika ternyata ini potnya juga nggak terlalu kecil, ya udah, apa yang harus saya treatment ya, saya cuma mungkin hanya ganti bukan ganti, saya akan tambahkan pupuk aja gitu loh. Mau ganti pot yang lebih gede ini udah cukup ya, mau diganti dengan media kita yang katanya lebih bagus, ini juga udah oke banget. Jadi tips yang kedua, jangan gatel ya. Kadang kita iseng ya, aglo lagi tumbuh, lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya, kita bongkar, kita iseng nih, kita ganti gitu ya. Jadi memang ada faktor dari keisengan kita nih ya, gabut entah apa, main ganti-ganti aja ya. Ya kalau ini kan jelas nih ya, ini saya nggak akan apa-apain nih, paling saya akan tambahkan pupuk aja supaya dia akan lebih tercukupi nutrisinya. Kalau yang ini kan beda kasus. Ini kan tadinya memang di pot kecil, makanya saya harus pindahkan ya. Media saya beda dengan media bawaan si aglo itu. Saya nggak akan ganti semuanya. Nah yang terjadi di gerhana ini tadi, saya nggak bongkar semua ya, hanya sedikit yang saya kurangi, kemudian saya tambahkan dengan media saya yang sangat berbeda ya. Ini kan kelihatan tadi contohnya ya, ini media si Donatello ini kan agak hitam ya, karena full banyak sekam bakarnya, dan saya mungkin lebih banyak sekam mentahnya. Dari warna aja beda ya gitu. Bisa kalau mau kita akalin lagi, bisa kalau mau kita pakai media kita, tapi jangan semua. Ini akan enggak. Kenapa ya, dari tingkat ukuran pot masih oke, nggak terlalu kecil ya kan gitu. Jadi yang kedua tipsnya bagi teman-teman, jangan iseng ya. Kalau pohonnya memang potnya sudah cukup besar ya kan, kemudian pertumbuhannya memang lagi bagus, sudahlah, dijaga saja dijaga fungisidanya, pencegahannya ya, dijaga nutrisinya, itu aja udah cukup ya. Kadang kan enggak, kita iseng aja, kita merasa oh ini ada media yang lebih bagus, oh ini ada masukan dari si A, si B, si C, harus begini. Kalau memang udah bagus, biarin ya, ditambahin nutrisinya oke gitu, nggak apa-apa. Jadi itu hanya sekedar tips saja ya, menjawab beberapa pertanyaan teman. Yang pertama tadi ya, masalah penggantian media ya, diatur, disesuaikan dengan tingkat adaptasinya. Dan yang kedua, jangan iseng ya, pohon udah bagus diotak-atik, jadi akhirnya bukan malah bagus ya. Jadi demikian saja teman-teman ya, sharing singkat kita, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan tentang
apapun misalnya ya silahkan di komen aja. Kenapa, bagaimana, silahkan di komen. Jika saya paham akan saya jadikan konten. Jadi misalnya pohon saya kok pengennya begini, jadinya begini, seperti apa, silahkan di komen di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan aglonema ya. Demikian teman-teman, silahkan like, komen, share, dan subscribe ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.